Cerita pendek. Ini cerita sepasang pengantin baru yang sangat miskin tinggal di ladang yang kecil. Mereka ini masih muda. Pada suatu hari si suami membuat cadangan berikut kepada istrinya. Sayang, saya akan meninggalkan rumah ini. Saya akan mengembara jauh, untuk mencari pekerjaan dan bekerja keras supaya dapat memberikan kamu kehidupan yang selayaknya kamu dapat. Saya tidak tahu berapa lama saya tinggal jauh dari kamu, cuma satu yang saya pinta, tunggu kepulangan saya, dan sepanjang kepergian saya, kamu harus setia kepada saya, karena saya akan setia kepada kamu. Istrinya bersetuju. Jadi pemuda itu pun pergi. Dia jalan berhari-hari sehingga akhirnya dia bertemu dengan seorang peladang yang memerlukan pekerja. Pemuda itu menawarkan khidmatnya. Dia diterima. Oleh itu dia membincangkan syarat-syarat dengan majikannya. Saya akan bekerja selama mana yang saya mau dan apabila saya ingin pulang, tolong lepaskan saya daripada pekerjaan saya. Saya tidak mau menerima gaji saya mau kamu simpankan itu untuk saya, sehingga pada hari saya akan pergi. Pada hari saya memutuskan untuk pulang, tolong berikan uang saya. Mereka sama-sama bersetuju. Jadi, pemuda itu bekerja selama 20 tahun tanpa cuti dan tanpa rehat. Selepas 20 tahun, dia mendatangi majikannya dan berkata, "Tuan, saya mahukan uang saya, karena saya ingin pulang." Majikan itu menjawab, "Baiklah, lagipun saya telah membuat perjanjian dengan kamu dan saya mematuhinya. Bagaimanapun, sebelum kamu pergi saya ingin menawarkan kepadamu sesuatu yang baru. Saya akan berikan semua uang kamu dan benarkan kamu pergi, atau saya berikan kamu 3 nasihat. Tetapi kau tidak akan dapat uang itu. Sekarang, pergilah ke bilikmu dan fikirkan keputusanmu." Dia berpikir selama 2 hari. Kemudian dia pergi berjumpa dengan majikannya dan berkata, "Saya mahukan 3 nasihat itu." Majikan itu menekankan semula, "Jika saya berikan kepadamu 3 nasihat, kamu kehilangan uangmu itu." Pemuda itu menjawab, "Saya mahu 3 nasihat itu." Kemudian majikan itu memberikan 3 nasihat. 1. Jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupanmu. Jalan pintas dan tidak diketahui boleh membahayakan nyawamu. 2. Jangan sekali-kali terlalu ingin tahu, karena keingintahuan terhadap kejahatan boleh membunuh. 3. Jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan atau kesakitan, karena apabila kamu menyesal, itu sudah terlambat. Selepas memberikan 3 nasihat ini, majikan itu berkata kepadanya, "Di sini ada 3 buku roti untukmu, 2 untuk kau makan semasa dalam perjalanan dan yang terakhir adalah untuk kau makan bersama istrimu setelah kau sampai di rumah nanti." Jadi, pemuda itu pun pergi, selepas 20 tahun jauh dari rumah dan istrinya yang dia sangat cintai. Selepas 5 hari perjalanan, dia bertemu dengan seorang lelaki yang menyapa dia dan bertanya, "Kemana kau pergi?" Pemuda itu menjawab, "Ke suatu tempat kira-kira 20 hari perjalanan jika saya terus berjalan." Orang itu berkata kepadanya, "Wahai pemuda, jalan itu sangat panjang. Saya tahu jalan pintas yang sangat selamat dan kau akan sampai dalam masa 5 hari sahaja." Pemuda itu mulai ikut jalan yang dicadangkan, tetapi kemudian dia teringat nasihat yang pertama. 1. Jangan mengambil jalan pintas dalam kehidupanmu. Jalan pintas dan tidak diketahui boleh membahayakan nyawamu. Lalu dia kembali mengikut jalan yang panjang. Beberapa hari kemudian dia ketahui bahwa jalan pintas itu membawa kepada serangan hendap.
Selepas beberapa hari perjalanan lagi, dia dapati rumah tumpangan di tepi jalan, di mana dia boleh berehat. Dia membayar sewa bilik dan setelah mandi dia baring untuk tidur. Pada malam itu dia terbangun karena dia mendengar jeritan yang menakutkan. Dia bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang berlaku. Ketika dia hendak membuka pintu, dia ingat nasihat yang kedua. 2. Jangan sekali-kali terlalu ingin tahu, karena keingintahuan terhadap kejahatan boleh membunuh. Oleh itu dia kembali, baring dan tidur semula. Esoknya, selepas sarapan, pemilik rumah tumpangan itu bertanya kepadanya sama ada dia tidak mendengar jeritan malam itu. Pemuda itu mengesahkan bahwa dia telah mendengar. Kemudian tuan rumah itu berkata, "Kamu tidak ingin tahukah apa yang berlaku?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Tuan rumah itu berkata, "Kamulah tetamu pertama yang meninggalkan rumah ini hidup-hidup. Jiran saya benar-benar gila. Dia biasanya menjerit pada waktu malam untuk menarik perhatian orang. Apabila tetamu keluar, dia membunuh mereka dan menguburkan mayat mereka di belakang rumah." Pemuda itu meneruskan perjalanannya, tak sabar-sabar sampai lebih awal. Selepas beberapa hari dan malam berjalan, pemuda itu sangat penat, tetapi akhirnya dia nampak rumahnya dari jauh. Waktu itu sudah malam, ada cahaya dari tingkap dan dia nampak bayang-bayang istrinya. Tetapi dia lihat istrinya tidak bersendirian. Pemuda itu datang lebih dekat dan melihat ada seorang lelaki bersama istrinya. Dia memutuskan untuk menyerbu dan membunuh mereka berdua tanpa belas kasihan. Bagaimanapun, dia menarik nafas panjang dan mengingati nasihat yang ketiga. 3. Jangan membuat keputusan ketika dalam kemarahan atau kesakitan, karena apabila kamu menyesal, itu sudah terlambat. Lalu dia berhenti, dia memutuskan untuk tidur di luar pada malam itu. Dia tidur di semak, memutuskan untuk membuat keputusan esoknya. Setelah pagi, dia lebih tenang dan dia berkata dalam hati, "Saya tidak akan bunuh istri saya dan kekasihnya. Saya akan kembali kepada majikan saya untuk meminta dia terima saya semula. Tetapi sebelum saya pergi, saya mau katakan kepada istri saya bahwa selama ini saya tetap setia kepadanya." Dia ke pintu dan mengetuk. Apabila istrinya membuka pintu dan mengenali dia, si istri menangis dan memeluknya dengan perasaan yang gembira sekali. Suami itu coba menolak istrinya tetapi tidak berdaya. Kemudian, dengan linangan air mata dia berkata kepada istrinya, "Saya tetap setia padamu tetapi kamu mengkhianati aku." Istrinya terkejut, lalu dia menjawab, "Bagaimana saya mengkhianati kamu? Saya tidak pernah mengkhianati. Saya dengan sabar menanti kamu selama 20 tahun. Kemudian si suami bertanya, "Bagaimana dengan lelaki yang kau usap-usapi semalam?" Istrinya menjawab, "Lelaki itu adalah anakmu. Ketika kamu pergi, saya dapati saya sudah mengandung. Hari ini genaplah umurnya yang ke-20 tahun." Setelah mendengarnya, si suami memohon ampun dari istrinya. Dia berjumpa dan memeluk anaknya. Kemudian dia menceritakan semua yang dia alami selama pemergiannya. Sementara itu, istrinya menyediakan minuman untuk mereka makan bersama roti terakhir yang diberikan oleh majikan si suami. Selepas doa kesyukuran, dia mematahkan roti itu. Di dalam roti itu dia melihat uangnya, semuanya. Bahkan, uang itu lebih daripada gaji yang sepatutnya dia terima bagi kerjanya yang dedikasi selama 20 tahun. Kawan-kawan, begitulah umpama Allah mengajar kita. Apabila dia meminta kita buat pengorbanan,
Dia ingin memberikan kita lebih banyak daripada apa yang kita berikan kepadanya. Dia mau kita memiliki hikmat-Nya yang unik dan juga berkat kebendaan. Sekian dari WhatsApp sebelah.